Nama saya Serni Septia Pramesti dengan NIM E001987 dari kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Syifa Lusna, NIM E00199090 dari kelas 2B. Nama saya Vanedia Pratiwi dengan NIM E00199094. Saya dari kelas 2B Farmasi, kelompok 12 praktikum Farmasi Fisika. Perkenalkan, nama saya Seli Fitriani dari kelas 2B. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui sifat-sifat larutan koloid dan penggolongan larutan koloid. Dasar teori. Yang pertama, definisi koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan campuran kasar. Meskipun secara makroskopis, koloid tampak homogen, tetapi koloid digolongkan ke dalam campuran heterogen. Campuran koloid pada umumnya bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Ukuran partikel koloid terletak antara 1 dan 100. Sistem koloid terdiri atas terdispersi dengan ukuran tertentu dalam medium pendispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium dispersi. Fase terdispersi bersifat kontinu atau terputus-putus, sedangkan medium dispersi bersifat kontinu. Menurut Kennan 1984. Yang kedua yaitu sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan suspensi atau campuran kasar. Nama koloid diberikan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Istilah itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kola dan old. Kola berarti tem, sedangkan old berarti seperti. Dalam hal ini, yang dikatakan dengan tem adalah sifat difusinya, sebab sistem koloid mempunyai nilai difusi yang rendah seperti tem. Larutan biasa, misalnya larutan garam yang mempunyai nilai difusi lebih besar disebut kristaloid. Koloid mempunyai nilai difusi yang rendah karena koloid memiliki partikel berukuran lebih besar daripada molekul, yaitu berukuran maksimum 1 mikrometer. Menurut Purba, di sini saya akan melakukan uji sifat-sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu sendok, senter, air, dan garam. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu memasukkan garam ke dalam air. Kemudian diaduk. Lalu kita senter. Dalam hal ini larutan garam ketika disenter menembus ke belakang dan merupakan larutan sejati. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan sampel susu. Di sini langkah yang dilakukan sama, yaitu menyenter air, dan dapat disimpulkan bahwa larutan susu menghamburkan cahaya. Ini saya akan melakukan uji sifat-sifat koloid yaitu adsorpsi. Bahan dan alat yang digunakan yaitu ada tawas, ada air keruh, dan juga ada sendok. Pertama-tama kita masukkan tawas ke dalam air keruh sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk. Lalu kita tambahkan lagi. Lalu kita diamkan selama 5 menit. Ini hasil dari air keruh yang sudah ditambahkan dengan tawas dan didiamkan selama 5 menit. Dan hasilnya air sedikit agak bening.
Lalu kita tunggu lagi selama 10 menit. Ini setelah 10 menit didiamkan dan airnya menjadi jernih. Mekanisme penjernihan itu sendiri dari cara kerja tawas dalam penjernihan air adalah dengan mengumpulkan partikel terlarut dalam air yang kotor dengan menghilangkan muatan pada partikel agar dapat mengendap. Koagulasi. Di sini sudah ada larutan susu dan jeruk nipis. Larutan susu ini diaduk terlebih dahulu, kemudian diberikan air perasan jeruk nipis. Kemudian diaduk kembali. Setelah diberi perasan air jeruk nipis, kemudian diaduk dan terjadi penggumpalan pada larutan susu. Proses penggumpalan ini disebut koagulasi. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Pada percobaan efek Tyndall ini diperoleh hasil pada larutan garam. Berkas cahaya yang dihasilkan menembus ke dalam larutan. Oleh karena itu, pada larutan garam tergolong dalam larutan sejati. Sedangkan pada larutan susu, berkas cahaya yang dihasilkan dari senter akan menyebar dan menghambur. Oleh karena itu, cahaya yang melalui koloid dapat dilihat dari arah samping. Hal ini disebabkan karena partikel-partikel koloid memiliki ukuran-ukuran partikel yang relatif besar untuk menghamburkan cahaya tersebut, dan sebaliknya pada partikel larutan sejati, partikelnya relatif kecil dan cahaya yang dihamburkan relatif sedikit. Absorpsi merupakan suatu proses penyerapan pada permukaan sistem koloid. Penggunaan tawas merupakan penerapan pada sifat-sifat koloid, yakni absorpsi. Penggunaan tawas itu dapat menjernihkan air yang keruh. Zat yang diserap disebut fase terserap, zat yang menyerap disebut fase adsorben. Sistem koloid dapat mengabsorpsi sebab zat-zat dalam koloid memiliki permukaan yang sangat luas. Apabila terjadi penyerapan ion pada partikel koloid, maka akan bermuatan listrik. Hal itulah yang dapat menyebabkan kotoran-kotoran partikel pada koloid dapat mengikat. Tawas memiliki ikatan ion karena mengandung kation logam, sehingga bersifat elektrolit. Koloid yang terbentuk akan mengabsorpsi, menggumpalkan, dan mengendapkan partikel-partikel koloid dalam air. Sudah kita lihat cara kerja koagulasi tadi, yaitu dengan larutan susu yang ditambahkan air perasan jeruk nipis, kemudian susu tersebut menggumpal dan menjadi dua fase jika didiamkan. Pembahasannya, perubahan yang terjadi setelah penambahan air perasan jeruk nipis tadi adalah terbentuknya gumpalan-gumpalan yang terjadi pada beberapa koloid yang tercampur dan warna campuran menjadi semakin keruh. Hal ini disebabkan oleh proses koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan dari partikel koloid yang membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara baik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan atau secara kimia seperti penambahan elektrolit, pencampuran dan larutan asam, dan lain-lain. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, berdasarkan efek tridinal, sistem koloid apabila dikenai seberkas cahaya, maka cahaya tersebut akan dihamburkan. Sedangkan pada larutan sejati, apabila dikenai seberkas cahaya, maka larutan tersebut akan diteruskan. Nah, yang kedua itu ada absorpsi, merupakan proses penyerapan suatu zat di permukaan sistem koloid. Penggunaan tawas merupakan contoh penerapan sifat koloid, yakni absorpsi. Kegunaan utama tawas adalah untuk menjernihkan air yang keruh. Zat yang diserap
disebut fase terserap dan zat yang menyerap disebut adsorben. Suatu sistem koloid dapat mengadopsi sebab zat-zat dalam koloid memiliki bentuk permukaan yang sangat luas. Apabila terjadi penyerapan ion pada permukaan partikel koloid, maka partikel koloid tersebut akan bermuatan listrik. Hal itulah yang dapat mengakibatkan terjadinya pengikatan kotoran-kotoran dalam air. Dan yang ketiga ada koagulasi. Koagulasi itu merupakan proses yang mengubah koloid menjadi zat biasa dengan cara mengumpalkan koloid dengan cara pendinginan, pemanasan maupun pencampuran. Sesuai hasil dari praktikum yaitu larutan susu diberikan air perasa jeruk nipis, hasilnya mengumpal. Berarti larutan susu tersebut bukan koloid lagi.